Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Meneruskan video yang kemarin tentang perbaikan Xiaomi Redmi Note 5 Wired ya. Datang dalam keadaan hang logo seperti ini. Jadi kemarin kita coba untuk flashing namun tidak membuahkan hasil karena memang walaupun di flashing berulang kali pun handphone ini tetap akan hang logo saja ya. Kita akan buka G3X eMMC Manager. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan bila mana teman-teman dapati handphone Xiaomi atau tipe apapun, kalau pakai isi cetak file manager ini nanti akan teman-teman dapati untuk lifetime eMMC nya ya. Saya akan masuk ke EDL mode. Untuk Redmi Note 5 Wired ini kita masukkan ke PC ya. Sekarang kita akan coba untuk identify device terlebih dahulu. Pastikan di device COM portnya untuk Qualcomm Keyloader 9008 sudah terdeteksi. Oke, kita coba connect ya ke isi cetak file manager. Kita tunggu. Oke, untuk MIUI nya MIUI versi 11. Saya akan coba cek dulu untuk firmware-nya apakah saya punya atau tidaknya. Jadi sebelum kita coba untuk mengerjakan, pastikan dulu untuk firmware-nya kita dapati ya. Firmware-nya sudah bisa kita isikan. Oke, untuk FRP nya ini masih tertaut dan ada keterangan eMMC nya sangat buruk. Ini pakai SK Hynix untuk lifetime nya urgent ya, atau sudah buruk untuk kesehatannya. Jadi teman-teman bila mana dapati seperti ini, wajib untuk backup terlebih dahulu partisi pentingnya. Jadi teman-teman untuk langkah pertama backup partisi penting sebelum flashing ataupun penggantian eMMC ataupun repartisi untuk meminimalisir langkah ke depannya untuk pengembalian IMEI. Ini di video kemarin sudah saya backup, namun kali ini kita akan coba untuk membackup lagi. Jadi untuk stepnya seperti itu, kita backup terlebih dulu untuk partisi-partisi pentingnya sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya. Lebih baik kita backup untuk partisi pentingnya. Saya akan buatkan folder dan setelah ini kita akan coba backup ya. Kita pilih read selected. Jadi untuk UV itu ada keterangan langsung read langsung ya, dan di sini harus membuat foldernya dulu untuk membaca partisi yang diinginkan. Setelah semuanya bisa kita baca, lanjut kita masuk ke bagian hardware. Karena sudah bisa kita pastikan untuk eMMC lifetime-nya sudah buruk, untuk kesehatannya sudah urgent ya, harus kita gantikan. Namun karena saya sudah konfirmasi ke usernya dan usernya minta untuk direpartisi ya, berarti lanjut untuk kita repartisi. Saya akan bongkar terlebih dahulu, saya akan coba percepat dan kita akan fokus di bagian eMMC nya. Hati-hati dalam melakukan pengangkatan soket-soket dan yang lain itu, kamera serta yang lain, LCD atau yang lainnya. Ini eMMC nya SK Hynix CPMMD yang wajib kita angkat terlebih dahulu karena kita akan fokus di bagian eMMC nya. Dan usernya sudah saya konfirmasi, yang sebelumnya memang seharusnya ini diganti ya, namun usernya minta untuk direpartisi saja. Jadi sebagai catatan teman-teman, untuk repartisi seperti ini tidak akan bertahan lama. Wajib konfirmasi ke usernya atau si pemilik handphone tersebut ya.
Kita tutupi dulu untuk CPU-nya agar tidak overheating ya atau terlalu panas, dan kita akan fokus di bagian eMMC atau IC flash atau IC penyimpanan. Saya akan angkat gunakan temperatur 340 derajat dan angin di kisaran 4. Untuk blower quick 850 analog 850 digital sama saja ya. Ini produk original. Untuk pengangkatan tidak berlangsung lama. Setelah terangkat kita bersihkan sisa-sisa timah di PCB, dan setelahnya kita akan bersihkan sisa-sisa timah di eMMC nya. Namun tidak semuanya saya bersihkan, saya sedikit meninggalkan kaki-kaki ya yang ada di eMMC nya, agar nanti saat pemasangan saat pencetakan eMMC seperti ini itu tidak susah ya. Jadi eMMC nya tidak sepenuhnya saya bersihkan, kaki-kakinya saya kasih sedikit untuk saat proses pencetakan di kaki BGA nya seperti ini, itu tidak geser ya, seperti itu. Jadi trik saya itu untuk pemasangan eMMC biasanya saya memang tidak sepenuhnya saya bersihkan. Jadi tergantung untuk eMMC nya juga. Kalau untuk BGA 221 atau 153 atau 162 ya bersihkan, tidak ada masalah. Tapi untuk BGA 254 seperti ini atau BGA kepiting ini agak susah ya kalau dibersihkan semuanya. Itu trik saya sendiri, jadi mungkin teman-teman bisa mencoba. Saya sedikit menyisakan kaki-kakinya agar nanti saat pencetakan seperti ini eMMC nya tidak bergeser. Oke, untuk angin dan heater tidak saya rubah, untuk setelahnya di 340 derajat dan angin di 4 ya. Setelahnya kita bersihkan untuk plat BGA nya dan eMMC nya itu sendiri. Bisa teman-teman tengok ini untuk hasilnya aman ya dan tidak bergeser untuk timahnya. Jadi saya rasa ini sudah bisa kita cek di boxnya. Setelah ini kita akan coba cek pakai isi cetak. Untuk adapternya saya gunakan adapter dari Morse, dan untuk eMMC nya bisa dipastikan eMMC 254 ya untuk BGA nya. Kita masukkan eMMC nya dan setelah ini kita akan coba tengok untuk kesehatan dan yang lain. Oke, setelah tadi kita backup, kita akan coba tutup dulu. Kita akan fokus di IC cetak plus. eMMC file manager kita tutup, kita buka untuk IC cetak plusnya. Kita tunggu, klik kanan dan as administrator. Oke, sudah terbuka. Kita coba pilih untuk interface-nya pakai soket ya, bukan pakai ISP. Untuk bus width-nya ini 8 bit untuk datanya, frekuensinya 42 MHz, dan bisa kita cek eMMC atau UFS yang terkoneksi ya. Dan bisa teman-teman dapati di sini untuk keterangan ROM-nya error, dan untuk kesehatannya memang urgent ya. Ada keterangan very bad, ini buruk. Untuk partisinya belum direpartisi, masih 0 x 00, dan eMMC menggunakan SK Hynix 64 GB. Oke, masuk ke penghapusan total ya. Kita pilih write all itu, dan kita pilih erase all untuk menghapus semuanya secara bersamaan. Dari boot 1, boot 2, dan user areanya kita hapus secara bersamaan. Saya akan coba percepat. Oke, sudah selesai untuk penghapusan per alamat ya, boot 1, boot 2, dan user area. Kita cek atau kita identify terlebih dahulu. Untuk ROM-nya sekarang tidak terdeteksi. Untuk kesehatan eMMC-nya masih urgent. Ini ROM-nya sudah tidak terdeteksi. Lifetime-nya masih buruk ya, untuk very bad. Kita masuk ke advance, kita cek untuk universal factory format, sama seperti menghapus juga.
Oke, kita selesaikan, sukses, dan baru kita repartisi eMMC-nya. Kita checklist semuanya dulu, baru kita klik final write ini ya untuk merepartisi eMMC-nya. Kita pilih yes dan repartisi pun sudah selesai. Bisa teman-teman identify ulang atau cek eMMC-nya ulang tanpa cek room yang terpasang ya. Bisa kita cek eMMC ulang dan bisa teman-teman dapati untuk partisinya sudah 0 kali 01. Sebelumnya 0 kali 00 sudah teman-teman dapati 0 kali 01. Berarti bisa dipastikan untuk repartisinya berhasil. Smart reportnya pun sudah tidak urgent lagi. Ini sudah normal ya. Berarti sudah siap kita pasang lagi. Device from no bot. Ya, ini tidak digunakan untuk botnya, jadi sudah siap kita pasang kosongan. Setelah kita repartisi baru bisa kita pasang ya. Ini masih dalam keadaan kosong, tidak ada backupan apapun atau bisa dikatakan kosong. Device bot from no bot ya. Jadi tidak booting ke user area, tidak booting ke bot 1 ataupun bot 2, tapi benar-benar ini kosong. Kita pasang eMMC-nya. Untuk setelan angin dan panas tetap tidak saya rubah. Oke, jadi masukan buat teman-teman di AC cetak dan di UV itu sama saja. Untuk repartisinya juga sebenarnya sama saja, tapi agak sedikit ribet untuk interface-nya di AC cetak karena memang kalau kita tidak terbiasa juga agak kesulitan ya. Untuk box UV itu interface-nya mudah. Jadi tidak begitu susah untuk repartisi, tapi di AC cetak langkah-langkahnya seperti tadi ya. Untuk penghapusan alamat juga seperti tadi, bisa satu persatu juga. Setelah kita pasang, kita bersihkan sisa-sisa fluk ini, baru lanjut bisa kita pasang ya. Untuk mesinnya ke tulangan. Jadi setelah terpasang kita dinginkan, kita bersihkan, kita pasang semuanya lagi atau kita rakit ulang. Setelahnya kita wajib untuk flash firmware. Untuk flash firmware-nya menggunakan MIUI 11030 tadi ya. Bisa teman-teman samakan. Jadi stepnya repartisi seperti tadi untuk AC cetak. Untuk UV pun sudah saya buatkan juga video tutorialnya. Dan kali ini saya menggunakan AC cetak saja. Kita akan coba untuk merakit ulang dan setelahnya kita akan flashing terlebih dahulu karena memang untuk eMMC-nya dalam keadaan kosong. Oke, lanjut kita buka AC cetak eMMC file manajernya untuk mengisikan file ya atau firmware-nya karena memang di UV untuk video kemarin tidak bisa kalau tidak menggunakan out ya atau perizinan khusus. Namun jangan salah, di UV tetap bisa untuk flashing Redmi Note 5 ini kalau teman-teman punya Firehose yang tanpa out juga. Oke, sudah bisa teman-teman pastikan untuk koneksinya masuk ya. 9008 EDL mode sudah masuk. Kita pilih eMMC atau UFS Auto, kita koneksikan apakah AC cetak sudah mendeteksi handphonenya. Oke, sudah bisa dipastikan untuk ROM-nya belum terdeteksi ya. Untuk lifetime-nya normal.
masih kosong, eMMC-nya sudah terdeteksi dengan baik, XK Hynix 64 GB. Oke, kita masuk ke tabel flash dan kita akan coba isikan firmware Xiaomi Redmi Note 5 untuk MIUI 11 Wired ya. Ini 11030. Oke, MIUI 11 sudah kita masukkan. Untuk flashingnya sama seperti biasanya kita isikan ya. Pastikan untuk ROM-nya semua sudah terisi dengan bagus beralamat, jadi tidak ada yang tertinggal. Seperti itu, baru lanjut bisa kita flashing. Dan akan coba saya percepat untuk proses flashingnya. Oke, bisa teman-teman ketahui untuk proses flashing sudah berjalan, sudah selesai. Lanjut, kita akan coba tutup dulu untuk isi cetak file manajernya. Kita akan fokus di handphonenya. Semoga saja untuk handphonenya tidak ada masalah. Oke, alhamdulillah ada logo Mi tampil, masih tetap logo ya. Apakah ada indikator Android berjalan di bawahnya? Oke, sudah tampil indikator bar Android berjalan, itu MIUI 11, berarti sudah bisa dipastikan untuk flashingnya berhasil. Namun jangan salah, walaupun sudah masuk, ini tetap akan hang logo seperti itu, karena tetap kita diwajibkan untuk merestore ulang file yang sudah kita backup, tadi kita kasih folder partisi penting ya. Sudah kita koneksikan ke EDL mode, dan sebelum kita flashing backupannya, kita terlebih dahulu untuk identify ulang ya. eMMC file managernya sudah saya tutup, saya buka kembali, dan kita akan coba identify ulang untuk handphonenya apakah sudah terdeteksi di PC atau tidaknya, terdeteksi di isi cetak file manager atau tidaknya. Oke, di sini error, kita akan coba identify ulang apakah masih error. Ya, masih sama ya, masih error, berarti kita diwajibkan untuk menghubungkan ulang EDL modenya. Kita akan coba lakukan ulang ya. Ini masih logo MI. Kita akan coba masuk ke EDL mode lagi, ID loader lagi. Kita pastikan untuk test point-nya sudah kita hubungkan disertai tombol power. Lanjut, kita coba masukkan ke PC setelahnya. Jadi kita coba pastikan dulu untuk masuk ke EDL seperti ini. Test point sudah kita hubungkan, kita konekkan ke power ya. Kita tombol power kita tekan, koneksi test point kita hubungkan. Jangan lupa untuk baterainya juga kita pasangkan. Setelahnya kita koneksikan ke PC. Ini ID loader 9008 sudah masuk. Yang sebelumnya error, apakah masih error? Kita identify ulang. Ya, untuk ROM-nya sudah terdeteksi dengan baik ya, 11.0.3.0, berarti sudah aman. Untuk FRP-nya tidak ada. Lanjut, kita coba cek untuk eMMC-nya normal, yang tadinya urgent ini sudah normal, SK Hynix 64 GB. Lanjut ke flash, dan kita akan restore backupan dari dari folder partisi penting ya, part penting ini yang sebelumnya kita backup. Jadi sebelum kita backup tadi di awal kita sudah membackup file-file pentingnya, kita repartisi dan kita flash. Setelahnya kita masukkan backupan file-file pentingnya tanpa FRP ya, untuk filenya tanpa FRP, jadi bisa kita tulis. Sebagai catatan teman-teman, untuk flashing tanpa memulihkan file backup tetap hanya hang logo saja. Kita read info sudah masuk, kita reset Google FRP, tidak ada alamat untuk partisi FRP-nya, jadi sudah aman ya semuanya. Baru kita fokus di bagian handphonenya. Ini semoga saja handphone sudah bisa hidup normal kembali. Oke, ternyata langsung booting normal. Kita tunggu hingga masuk ke menu.
Oke, alhamdulillah handphone sudah masuk ke MIUI 11 dan sudah bisa untuk pilih bahasa. Berarti sudah bisa dipastikan untuk handphonenya sudah bisa masuk ke menu ya, tanpa hang logo bandel lagi. Bisa kita lewati untuk syarat dan ketentuan. Kita akan coba langsung fokus di bagian pengaturan ya. Setelah handphone masuk ke menu, kita akan coba cek untuk bagian pengaturan. Oke, Factory Reset Protect atau FRP sudah bisa kita lewati. Jadi bisa langsung fokus ke tentang telepon ya. Untuk Redmi Note 5 dengan versi pita basis aman, dan kita cek di bagian IMEI. Untuk internal ini 64 GB benar. Untuk IMEI 1 dan IMEI 2 juga aman, berarti bisa dipastikan handphone sudah dalam keadaan normal ya. Setelahnya kita matikan dan kita akan coba untuk masukkan kartu SIM yang aktif. Jadi setelah teman-teman flashing terus masukkan user path yang penting, handphone seharusnya sudah masuk ke menu. Untuk email juga tidak ada masalah. Setelahnya kita akan coba masukkan kartu SIM yang aktif untuk mengetahui apakah sinyal ada masalah ataukah tidaknya. Kita akan coba rapatkan juga ya untuk penguat antenanya. Kita masukkan kartu SIM 3 aktif. Kita akan coba hidupkan ulang dan kita tunggu apakah ada permasalahan yang lain atau tidaknya. Setelah ini tanpa proses dubbing. Oke, kita masuk ke menu. Di sini untuk sinyalnya belum kelihatan ya. Saya akan coba untuk masuk ke WiFi terlebih dahulu. Oh, sinyal sudah keluar. Paket data dari kartu Tri. LTE sudah masuk. Oke, 4G LTE sudah masuk dari kartu Tri. Kita akan coba panggil layanan operator. Satu tiga dua ya. Oke, sudah masuk. Mantap. Coba cek browser. Ya, koneksi juga sudah masuk ya. Untuk internetnya, browser tidak ada masalah. Untuk WiFi juga tidak ada masalah. Untuk Bluetooth kita coba cek. Untuk Bluetooth juga tidak ada masalah. Jadi seperti itu ya untuk step-stepnya. Mungkin teman-teman sudah hafal mungkin untuk seperti ini. Akun Miklot juga tidak ada masalah. Untuk akun Miklotnya tidak ada PR lagi, tinggal kita kasihkan ke user yang pasti sudah bisa sobek nota. Oke, tidak ada masukan lain. Seperti itu stepnya. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan pastikan untuk harga servis tetap dijaga ya pastinya. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.